sekali 32 tahun tidak bertemu dengan teman guru saya, Bapak Pit Ratu Ile. Ketika kita di SMA Negeri 468 sama-sama kita mengajar anak kita waktu itu, Bapak Bruno Soekarto. Saya terharu sekali dengan kehadiran Bapak di sini. Mengapa memberikan kita penyejuk bagi Yayasan Uyelindo kita. Harapan saya ketika Bapak kembali ke Nadi, bantulah kami, yang mana Bapak Bruno telah meninggalkan bekas-bekas tangan dan kaki, misalnya SMK Uyelindo, Stikom Uyelindo, Stikom Arta Buana, dan Universitas Arya Satya Deoguru. Ketika kita turun ke Nadi atau Larantuka, bantulah kami untuk memberikan sosialisasi khususnya di SMA Negeri 1 Larantuka, SMA Podor, dan tadi disebutkan SMA PGRI yang lagi tidak. Langsung ke pertanyaan. Terima kasih. Intinya Bapak menjadi penghubung bagi kami. Karena apa? Ketika kami mengadakan sosialisasi Universitas Arya Satya Demuri, khususnya di SMA Negeri 146 atau SMA Negeri 1 Larantuka, via WA saja mereka selalu menolak kami. Jadi ketika Bapak pulang, Bapak berikan pencerahan kepada teman-teman kita yang masih aktif di sana, supaya ketika kami WA, mereka menerima kita dengan sukacita. Terima kasih. Oke, berarti itu apa masukan saja, Pak. Masukan, ya? Ya, silakan Pak John Malela. Pak John Malela. Johannes. Pak Johannes. Pak John Malela. Ya. Yang pertama, saya terima kasih banyak karena bagi saya hari ini ada sesuatu yang menarik. Bapak datang ke sini dan memberikan sesuatu yang berbeda. Kalau saya adalah ilmu tambahan bagi saya. Dan yang kedua, terima kasih untuk buku yang sudah Bapak berikan, mungkin bisa menjadi tambahan ilmu yang saya baca di sini, manajemen penelitian guru. Artinya bahwa guru, dosen dan peneliti lainnya bisa mempelajari ini. Ya, saya tadi ada pada slide kedua, Bapak. Ya, silakan. Slide kedua itu pada inputan. Ini yang menarik bagi saya. Nilai 5 ke 6. Kalau nilai ke 9, 9 ke 10 pasti mudah. Tapi yang 5 ke 6, kata Bapak, ini yang sangat sulit. Ada Bapak Bruno yang sudah pergi, tapi ada sesuatu yang dia bilang. Di Stikom Uyelindo, merubah batu karang yang keras ini menjadi sesuatu yang mulia. Yang ini yang mungkin saya tangkap dari 5 ke 6 dari Bapak. Dan ini yang kita di Stikom Uyelindo, mungkin bukan hanya Stikom, tapi untuk kampus-kampus swasta yang ada di NTT. Ya, pertanyaannya apa, Pak? Bagaimana caranya, Bapak? Mungkin ada masukan yang supaya untuk kami yang menerima yang tadi, kalau pendapat dari Pak Bruno bahwa kita sudah melakukan sesuatu, merubah sesuatu batu karang itu menjadi sesuatu yang nilainya menjadi permata. Ini selalu diulang oleh Pak Tarsi, dan mungkin ini ada sesuatu tambahan dari Bapak sebagai pembicara hari ini, bagaimana supaya hal-hal itu bisa ditingkatkan. Sekian, terima kasih. Masih ada 3 orang yang pertama? Ya, silakan Pak dari Arta Buana. Pak Tony dari Stikom. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Tommy dari Stikom Arta Buana Kupang. Saya ingin bertanya ke Bapak Petrus tadi tentang bagaimana input, proses sampai pada output. Pertanyaan saya sederhana, Bapak. Tadi sempat dinyatakan bahwa bagaimana kita mengetahui latar belakang dari setiap siswa ataupun mahasiswa. Pertanyaan saya, Bapak,
apakah seorang pengajar ketika suasana hatinya lagi tidak baik, apakah lebih baik dia tidak mengajar saja daripada siswa atau mahasiswa menjadi korbannya? Terima kasih Bapak. Ya, kita jawab dulu ya Bapak ya. Pak Tony itu pertanyaan tentang IPO, input process output. Nah misalnya gimana latar belakang mahasiswa kalau dia lagi tidak enak badan dan seterusnya, lalu gurunya juga tidak lagi bad mood, apakah lebih baik tidak mengajar? Nah, nanti tiap hari gurunya bad mood terus. Ya, itu pertanyaan dari Pak Tony. Silakan Pak, dari pertanyaan pertama saya rasa Mas Suka, lalu Pak John Melelak tentang bagaimana caranya merubah batu jadi permata, merubah api menjadi cinta begitu. Terima kasih banyak atas responnya. Saya bahagia karena pembicaraan saya menjadi berarti karena direspon oleh banyak orang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang kita dari 3 penanya itu sekarang kita omong soal kualitas. Kita sekarang sedang bicara soal kualitas. Kita hidup di zaman ini, tentu kita tahu tentang perkembangan bangsa dan negara kita. Kita sebagai warga negara, kita kalau kita ikut podcast Indonesia memiliki input IQ 78. Lalu Singapura, Thailand dan lain sebagainya itu IQ di atas 100 lebih. Indonesia 78. Lalu ada catatan tebalnya, IQ 78 itu sedikit di atas simpanse. Kerak besar, monyet besar. Jadi kualitas berpikir manusia Indonesia itu seperti simpanse. Pernyataan ini pasti sangat memalukan untuk kita yang hidup di generasi ini. Mengapa kita sampai dijuluki IQ kita itu 78 di atas sedikit simpanse? Kalau gorila itu menyusui anaknya, manusia juga tahu menyusui anaknya. Jadi IQ-nya mirip-mirip gitu. Ini urusan kualitas. Bagaimana kita urus kualitas ini? Dari saya itu hanya ada 3 kunci. Yang pertama itu upgrading, upaya peningkatan. Upgrading. Kita mungkin cukup inferioritas, cukup merasa percaya diri bahwa kita punya kualitas sudah cukup. Tapi coba refleksi, kita punya kualitas, ingat 78 IQ. Kita perlu belajar terus dan terus belajar. Itu upgrading, harus terus meningkatkan kualitas. Belajar dan belajar terus. Lalu yang kedua, improvement, upaya perbaikan. Kita ini tidak sempurna, selalu kurang sana sini. Ilmu pengetahuan kita juga masih terbatas. Urusan metodologi juga kita belum mahir skillnya. Maka kita perlu belajar dan belajar dan belajar terus. Ingat, proses berpikir panjang dalam jangka waktu yang panjang. Proses berpikir keras dalam jangka waktu yang panjang. Itu belajar. Maka upaya upgrading dengan improvement itu penting. Perbaikan harus terus menerus. Lalu berikutnya developing. Hanya ada 3 itu. Ada upgrading, ada improvement, ada developing. Ada peningkatan, ada perbaikan, ada pengembangan. Dan ini harus dilakukan terus menerus. Mungkin dalam forum dialektika, diskusi kayak begini,
Ada pikiran-pikiran yang muncul, ada narasi-narasi yang baru kita dengar dan lain sebagainya, kita belajar. Ada metodologi yang mungkin kita belum pas, kita latih. Dan ini upaya upgrading, improvement dengan developing, ini 3 unsur penting dalam kita meningkatkan kualitas kita, kualitas berpikir. Kalau mau belajar, mau diskusi pasif juga silakan. Itu artinya banyak belajar, tapi harus jadi orang eksklusif, kurung diri. Tetapi kalau mau interaksi seperti ini, hadirlah di forum diskusi. Di situ forum dialektika itu akan membuat kita bisa memecahkan masalah-masalah. Ini forum dialektika. Di forum dialektika ini juga bisa menumbuhkan kemampuan dialektik. Dialektik itu seni berpikir teratur, logis, dan teliti. Itu arti kamus. Dialektik melalui berpikir tesis, antitesis, dan sintesis. Kalau forum dialektika itu dia muncul seperti itu. Ada tesisnya yang kita bicarakan. Begitu tesisnya disampaikan, di sini muncul antitesis. Lalu di situ kita diskusi untuk mencari jalan keluar, sintesisnya. Saya pikir forum dialektika itu menjadi jalan keluarnya untuk ketiga penanya tadi. Tidak ada jalan keluarnya, tidak ada keluar lagi. Karena apa? Belajar ini pada akhirnya kita menumbuh kembangkan kemampuan problem solving skill, kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah. Belajar itu pada akhirnya kita meningkatkan berpikir kritis, critical thinking. Belajar juga untuk kepentingan communication skill. Kalau kita dialog begini, ini ada etika bicara, komunikasi, keterampilan kita untuk berbicara dan lain sebagainya. Communication skill juga akan tumbuh. Jadi kalau kita belajar itu akan kita dapatkan seperti itu melalui 3 hal tadi. Lalu yang akan kita dapatkan itu adalah problem solving skill, thinking skill, dengan satu tadi apa tadi? Ini kurang interaktif, jadi saya coba saja. Critical thinking, kemampuan berpikir kritis. 3 hal ini yang saya mau sampaikan untuk menjawab pertanyaan Bapak bertiga. Mungkin kurang memuaskan, bisa ditanggapi kembali. Terima kasih. Ya, mungkinnya kalau di kurikulum outcome based education itu long life education, ya, belajar sepanjang hayat, ya. Berikutnya Pak Dokter, silakan tolong Pak Patris, silakan Pak Patris. Baik, terima kasih Bapak Max. Bapak Petrus memang hari ini visioner sekali. Kami diberikan quotes-quotes tentang bagaimana memanage dalam dunia pendidikan, apalagi di perguruan tinggi. Saya secara khusus menyimak seakan-akan kita lagi mendapatkan satu pengetahuan lebih, karena filosofisnya itu yang membuat kita tertantang untuk berpikir. Mulai dari kertas kosong diberi tanda titik dengan hal sederhana. Sebenarnya pertanyaan kursi tadi saya juga mau menjawab bahwa itu adalah sebuah pertanyaan. Kursi itu tidak bergerak, tetapi dijawab secara ilmu fisika, jadi saya tidak jangkau sampai ke situ. Itu kira-kira begitu. Artinya itu bisa juga menjadi sebuah jawaban, karena semua jawaban itu benar sesuai dengan pertanyaan. Karena kursi benda mati dan dia tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh manusia. Ternyata Bapak Petrus memberikan pikiran lebih yang memberikan kesempatan kita untuk berpikir jauh melampaui batas berpikir kita. Nah, kebetulan hari ini adalah momen yang penting karena kita mengenang Bapak Pembina. Saya boleh menyebut adalah yang sangat mulia untuk menjadikan ruang hari ini menjadi berkat untuk kami melalui ilmu
yang dimiliki oleh Bapak Petrus, sehingga sambil mengoreksi, mengeksplorasi menjadi eksploitasi atau eksplorasi dan lain sebagainya. Tadi ada beberapa hal. Artinya kami menginginkan dasar-dasar berpikir Bapak Bruno ini mulai dari dasar, sehingga apa yang Bapak Petrus mengenal tentang Bapak Bruno ini juga menjadi coach untuk kami bergerak dengan serius untuk memajukan dunia pendidikan apa yang sudah diletakkan ini. Mungkin gambar itu yang belum disampaikan tentang Bapak Bruno, tentang masa sekolahnya ketika Bapak Petrus mengenal benar beliau adalah salah satu siswa, apalagi anak wali kelas, dan itu berikan gambaran sehingga itu juga menjadi spirit, sehingga hari ini Uyulindo berdiri, Stikom Artabuana berdiri, SMK Uyulindo berdiri, dan yang terakhir Universitas Arya Setia. Tentu ada dasar-dasar, ada suatu karakter-karakter dasar yang sudah dibangun oleh beliau sejak di bawah, sehingga kami hari ini pada kondisi levelnya yang sudah berpikir di atas. Itu mungkin hal yang penting, sehingga sumber daya pendidikan berkaitan dengan mengeksploitasi tadi menjadi pemberdayaan terhadap kondisi dunia pendidikan, khususnya di lembaga di naungan Uyulindo Group ini. Lalu yang kedua, mungkin sedikit saran untuk Bapak Petrus untuk pengembangan berkaitan dengan apa yang sudah dirancang, menginginkan model pembelajaran sampai di tingkat perguruan tinggi tadi. Ada input, ada asosiasi, dan ada stimulus, dan akan menghasilkan outcome dari pikiran Bapak Petrus tadi. Mungkin sedikit saran, kita sadari benar bahwa ruang belajar itu hanya maksimal 8-9 jam di sekolah siswa itu, sehingga kita masukkan faktor lingkungan itu menjadi peran yang paling penting dalam proses mensukseskan dalam dunia pendidikan. Karena apalah daya seorang guru yang hebat ketika anak itu dilepas dia di dalam suatu suasana yang begitu bebas, tentu itu mengalami suatu hal yang serius. Mungkin memberi masukan sehingga memperkuat apa yang sudah digagas oleh Bapak Petrus berkaitan dengan ada satu landasan berpikir terhadap input, asosiasi, dan stimulus tadi untuk menghasilkan outcome tadi. Mungkin dimasukkan masalah lingkungan, dan lingkungan itulah yang peran penting hari ini, karena kita bicara karakter, tentu kita berangkat dari lingkungan. Saya pikir demikian Bapak Petrus. Terima kasih. Semoga karya Bapak bisa menjalar ke kami yang lain. Baik, Terima kasih. masih ada? Mungkin sebelum menunggu saya bacakan dulu ya. Ada beberapa penghargaan yang diberikan kepada Pak Petrus itu. Salah satunya penghargaan Science Education Awards 2006. Dari, kalau Bapak Ibu biasa nonton Romo Magnis Suseno, diberikan dari perguruan tinggi itu, ITSF ya, Jakarta. Lalu ada karya original yang berjudul Desentralisasi dan Demokratisasi Pendidikan di Kelas, penghargaan Satya Lencana 2010 ya Bapak ya. Nah, beliau ini mengajar di beberapa perguruan tinggi, di Universitas Muhammadiyah Kupang pernah, Widya Agama pernah, Poltekkes Kesehatan juga pernah, lalu di Bidang Keperawatan Poltekkes ya Pak ya, lalu SMK PGRI, SMK Santo Darius Larantuka, lalu terakhir sekarang di SMA Negeri 1, tapi beliau aktif sebagai penulis ya. Dan karya besarnya yang ada salah satu patennya juga ya Bapak ya, sekarang lagi diurus untuk kerangka belajar yang ditanyakan oleh Pak Rektor. Mungkin Bapak langsung menjawab sambil menunggu yang lain, atau ada? Ya, ada dua, Pak John Dolu dan Pak Hasibun. Sekian detik saya lupa namanya. Silakan Pak John Dolu.